Bagaimana kabar Ananda sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat dan senantiasa semangat selalu ya. Baik, kita mulai saja pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Pelajaran 1 ya, Nabi Muhammad SAW teladanku ya. Karena Nabi Muhammad adalah suri teladan kita semua ya. Baik, kita awali yang membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah kepada kita sekalian ya. Nabi Muhammad SAW menjadi teladanku, menjadi teladan kita semuanya, karena Nabi Muhammad SAW dikenal jujur semenjak kecil ya. Nabi Muhammad itu dari kecil sudah terkenal dengan kejujurannya. Ya, ketika Nabi Muhammad sudah menginjak dewasa, Nabi Muhammad mendapatkan gelarnya Al-Amin nih, Al-Amin. Anda sekalian, Al-Amin itu apa sih Pak? Kok Al-Amin? Ya, Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya ya. Dan Nabi Muhammad sendiri selalu jujur kepada siapapun ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan ya, selalu jujur. Nah, kita sebagai anak muslim ya harus jujur seperti Nabi Muhammad SAW ya. Jujur kepada diri kita sendiri, kepada teman kita, kepada sahabat kita, juga kepada ayah dan bunda kalian di rumah ya. Harus jujur. Kenapa? Karena orang jujur akan bernasibnya baik seperti para rasul. Ya, ayo kita bersikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, jujur kepada diri sendiri. Nah, kita lihat aja di sini nih ada gambarnya di sini ketika melaksanakan ujian. Di sini ada Pak Guru ya yang ngawasi. Semuanya melakukan pekerjaan ujian itu masing-masing, nggak ada yang tengok kanan, tengok kiri, nggak ada ya. Sesuai dengan yang Anda bisa. Jadi semuanya tenang nih. Kok kenapa sih kita harus jujur? Emang kalau nggak jujur kenapa? Ya, kita ingat ya, ada yang malaikat yang senantiasa mengawasi kita ya. Walaupun hanya dalam hati kita, yaitu kita udah ketahuan oleh malaikat dan dicatat ya. Nah, ingat kita dicatat. Ya, Anda sekalian. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita sebelum ke materi selanjutnya kita tilawah dulu surat Al-Bayyinah ya, ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallah. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Nanti kalian juga hafalkan kalau di rumah ya. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Nah, di sini kita akan mengamati dua peristiwa pada gambar ya. Di sini buatlah cerita menarik mengenai dua peristiwa di atas. Kemudian nanti kalian tulis cerita ini ya di buku kalian. Cerita kalian tulis di sini ya. Di dua gambar itu apa sih kira-kira dari dua kisah gambar ini? Yang pertama nih Ayahanda dengan anak yang putra, ini ibunda ya, ibunda dengan anak putrinya. Ini lagi bicara apa gitu ya. Ayah sedang bercerita tentang sikap kejujuran. Kemudian di sini kakak dan adik ya, kakak dan adik sedang mendengarkan nasihat dari ayah. Kemudian yang ketiga ini siapa? Yang ketiga nih, yang mereka itu siapa? Siswa ya atau anak-anak sedang mengikuti ujian dengan penuh konsentrasi dan kejujuran ya. Nanti kalian tulis ini ya. Nomor 1 di sini tulis sesuai dengan gambar. Nomor 2 di sini. Nomor 3-nya kalian isi di sini ya, tulis. Nanti kalau sudah kalian tulis ini, nanti ini dipoto oleh kalian, kemudian nanti dikirim di Google Classroom kalian ya. Ya, kita lanjutkan. Mengapa sih kita harus bersikap jujur anak-anak sekalian? Tanya ayah kepada Ahmad. Kenapa kita harus jujur sih? Nah, apa jawabnya? Karena semua perkataan dan perbuatan kita diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jujur membuat kita percaya, ya, dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Lah iyalah, namanya orang jujur ya, siapa saja akan percaya. Tapi sebaliknya, jika kita berbohong, maka tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ya, coba. Siapa yang harus kita contoh kejujurannya? Tanya ayah. Kata ayah, jauhnya para rasul, terutama Nabi besar Muhammad SAW. Jawab Ahmad. Cepat. Mari kita simak ya kisah Nabi Muhammad SAW. Ini ya. Nah, sikap jujur Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya. Masyarakat memberinya gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW mulai ikut berdagang. Beliau menjualkan dagangan Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan jujur. Banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membeli dagangan yang dibawanya. Ya, anak-anak ya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW diperhatikan sekali oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah ini siapa? Yaitu seorang dermawan yang kaya raya di Mekah ya. Akhirnya Khadijah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya ya. Siti Khadijah menyerahkan perdagangannya kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau percaya dengan kejujurannya. Nah, ingat pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di mana? Tempatnya di Gua Hiro. Kapan itu? Pada malam tanggal 17 Ramadan. Kenapa tanggal 17 Ramadan? Maka malam tersebut dikenal dengan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran. Apa artinya? Malam turunnya Al-Quran. Ya, surat apa yang pertama turun? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu surat Al-Alaq namanya itu. Jadi ayat yang pertama turun di Gua Hiro ya.
Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak masyarakat Makkah. Kok kenapa sih masyarakat Makkah diajak oleh Nabi Muhammad menyembah Allah? Karena waktu itu mereka bangsa Arab itu masih menyembahnya berhala. Ya, berhala-berhala besar, itu semuanya dibuat oleh mereka, tapi disembah juga oleh mereka. Ya, jadi Muhammad mengajaknya untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran Nabi, tetapi ada juga yang membangkang, bahkan menentangnya. Termasuk siapa? Sekeluarganya sendirinya. Abu Jahal, Abu Lahab itu terkenal sekali. Tetapi bagaimana sifat baginda Rasulullah SAW, anak sekalian? Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Jadi kejujuran Nabi Muhammad SAW membuat masyarakat percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Nah, bagaimana dengan kalian nih? Bisakah tunjukkan kejujuranmu pada saat peristiwa berikut? Apa yang kamu lakukan? Yang berikut sesungguhnya menilai sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat nih, kira kalian nih bisa nggak menerapkan kejujuran ini? Nah, nanti kalian isi di sini kejujuran kalian ya. Di halaman berapa? 5 di buku kalian ditulis. Nah, nomor 1, peristiwanya ketika kamu datang ke sekolah terlambat, pelajaran sudah mulai. Maka sikap kamu gimana? Apa cemas, apa takut, atau gimana? Sikap kamu yang baik tentunya kalian ya. Pertama, minta izin kepada bapak atau ibu. Menyampaikan bahwa saya mohon maaf terlambat. Alasannya kenapa di sini? Saya terlambat karena perjalanannya terkendala karena macet. Ya, boleh juga yang lainnya. Kedua, ketika ibumu menyuruh untuk membeli garam dapur. Ya, karena ibunya juga lagi sibuk mungkin ya. Kebetulan ada sisa uang pembelian garam yang diberikan ibu. Nah, bagaimana sikap kalian? Kalian membelikan ibu garam ke warung tetangga, kemudian uang kembaliannya diberikan oleh ibunda Rp5.000. Garamnya berapa harganya? Rp2.000. Berarti ada kembalian berapa? Rp3.000. Kembaliannya saya berikan kembali kepada bundaku. Nah, itu sifat jujur. Bukan disembunyikan, bukan dijajankan ke tempat lain lagi ya. Itu namanya sikap jujur. Yang ketiga, kamu belum siap ulangan. Tiba-tiba Bu Guru menyuruh para siswa untuk mengerjakan ulangan harian. Wah, pasti dagdikduk nih. Aduh, gimana saya belum siap nih? Orang belum belajar. Ya, gimana sikap kalian? Ya, kalian menyampaikan ya bahwa kalian minta waktu, saya minta tempo waktu untuk belajar dulu. Nanti baru saya akan kerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Berapa nanti beri waktunya? Ya bisa 10 menit atau 15 menit. Ya lebih bagusnya lagi kalian belajar sebelumnya di rumah di sini ya. Yang keempat, kamu diminta teman untuk menyembunyikan suatu cerita dan tidak boleh diceritakan kepada teman lainnya. Berarti namanya ini menjaga rahasia. Apa sikap kalian? Di sini tulis saya akan menjaga amanat dari teman saya untuk tidak diceritakan kepada orang lain atau kepada siapa. Nah, itu namanya amanah. Yang kelima, saat kamu sedang mengerjakan tugas prakarya, Bapak memintamu untuk mengantarkan surat ke paman kalian di seberang jalan. Nah, kalian bagaimana? Menunda dulu kerjaan kalian atau langsung berangkat? Kalau memang langsung berangkat lebih bagus. Tunda dulu kerjaan rumah ini, saya langsung menghantarkan surat kepada paman di seberang jalan, dan tugas saya tunda sebentar kemudian kembali. Kalau masih sibuk, mohon menyampaikan mohon maaf ayah sebentar dulu 5 menit lagi atau gimana, baru nanti suratnya disampaikan. Nah, ya seperti itu ya. Ini nanti kalian isi oleh Anda semuanya nomor 1 sampai nomor 5, kemudian hasilnya dipoto
bentuk PNG ya, kemudian dikirim ke Google Classroom Ananda sekalian. Ya, baik, selanjutnya ini kok keuntungan sikap jujur apa sih? Keuntungan orang bersikap jujur itu bagaimana? Orang jujur hidupnya mujur. Mujur berarti selalu beruntung. Ya, siapa di antara adik-adik sekalian yang ingin? Pasti semuanya ingin beruntung ya. Ya, biar ada yang bilang kalau nggak untung buntung. Ya, itu ada yang menyampaikan seperti itu. Punya orang jujur selalu insya Allah beruntung. Kecuali kalau orang berjalan pertama kali di depannya mungkin ada misalnya selokan atau ada air, dia kejubur duluan, nah itu kurang beruntung. Tapi insya Allah kalau orang jujur tetap akan beruntung. Ya, orang jujur tidak mau berbohong. Nah, kebohongan mengakibatkan dosa. Nah, kalau berdosa terus menerus ya, itu akan menjadi dosanya semakin besar. Ya, maka peliharalah sikap jujur di dalam diri kalian masing-masing. Biasakan sikap jujur itu dalam kehidupan hari-harimu, baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi kan jujur itu di mana saja ya. Nah, berikut nih contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak Ida disuruh ibunya membeli sabun, nih contohnya. Ibu memberi Ida uang Rp5.000. Ida pergi ke warung untuk membeli sabun. Harga sabun Rp2.000. Nah, berapa kira-kira nih sisanya? 5.000 ya. Diambil 2.000. Nah, ada sisa uang kembalian Rp3.000. Bagaimana sikap Ida? Ida membeli sabun di warung, menerima kembaliannya sisa pembelian sabun. Apa yang dilakukan Ida sampai di rumah nih, sikap jujur ini. Nah, Ida ini sampai ketemu ibunya nih, tok tok tok, assalamualaikum Bu, ini sabunnya, gitu kan, kira-kira begitu. Sampai di rumah Ida menyerahkan sabun itu kepada ibu. Nih Bu, sabunnya Bu nih Bu. Nah, uang kembaliannya juga dikembalikan nih, uang kembaliannya. Memang berapa sabunnya harganya? Ya 2.000. Nah, itu berarti kembalian. Apakah nama perbuatan dilakukan Ida? Itu namanya sifat jujur, yakni berkata atau berbuat sesuai dengan kebenaran. Ya. Nah, kami memiliki sifat jujur. Jujur adalah lurus hatinya, tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendiriannya. Jujur merupakan perbuatan terpuji atau perbuatan yang baik. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana saja, di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus bersikap jujur? Sifat jujur banyak manfaatnya. Di antaranya satu, dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan pahala dari siapa? Mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga, memberi kemanfaatan bagi sesama, dilindungi Allah dari segala kejahatan, dan mendapatkan balasan surganya dari Allah. Nah, contoh perilaku jujur apa aja di sini nih? Nah, anak-anak sekalian bisa melihat nih. Satu, mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu, tidak menyontek saat ulangan, berkata sesuai dengan kebenaran, dan tidak mengada-ngada. Jadi tidak ditambahin, tidak dikurangi. Meminta maaf jika melakukan kesalahan dan tidak berkata bohong. Nah, mulai sekarang kalian harus bersikap jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang. Dimanapun kamu berada harus jujur. Di rumah, di sekolah, maupun ketika bermain dengan teman. Nah, ini contohnya nih, lagi ujian, tidak ada yang nyontek, mereka semuanya tenang meskipun tidak diawasi oleh guru. Nah, carilah 3 contoh sikap jujur yang dimiliki teman-temanmu dalam satu kelas. Setelah selesai, tunjukkan kepada temanmu dan berikan ucapan selamat atas kejujurannya. Mintalah yang menuliskan contoh sikap jujur yang kamu miliki. Nah, ini nanti kalau
ketemu teman kalian ya. Ini ada mahfuzat, kata-kata hikmah. Mangkolla sidaquhu kolla sodiquhu. Siapa sedikit kejujurannya, sedikit temannya. Ini betul ya. Jadi orang yang tidak jujur pasti orang nggak mau yang mendeketin. Ya, mudah-mudahan anda sekalian bisa menjadi orang jujur semua ya, sehingga teman-teman jadi disukai banyak orang ya, seperti itu. Dan juga itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa ya, dikerjakan di halaman 5 itu sikap kejujuran kalian ya. Kemudian nanti difotokan di Google Classroom 1 nih, halaman 5 ini 1 sampai 5. Kemudian ada cerita di halaman ini ya, halaman 3 dan halaman 5. Kemudian foto setelah ditulis, kemudian kirim ke Google Classroom. Terima kasih sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.